Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masyita Lubis, NIM 22017177, Prodi Sastra Indonesia. Saya akan mempresentasikan materi tentang sosiologi pengarang karya sastra dan pembaca. Sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang dapat dimaknai sebagai salah satu kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian pada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Dalam penciptaan karya sastra, campur tangan penulis sangat menentukan realitas yang digambarkan dalam karya sastra ditentukan oleh pikiran penulisnya. Cowote via Junus 1986 halaman 8. Dari yang dikemukakan oleh Welek dan Warren serta Watt di atas, maka wilayah yang menjadi kajian sosiologi pengarang antara lain yaitu satu sosial pengarang. Satu sosial seringkali disebut sebagai kedudukan atau posisi peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya. Status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam satu kelompok sosial. Satu sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak serta kewajibannya. 2. Ideologi sosial pengarang. Ideologi memiliki pengertian sebagai himpunan dari nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian atau problem yang mereka hadapi. 3. Latar belakang sosial budaya. Latar belakang sosial budaya pengarang adalah masyarakat dan kondisi sosial budaya dari mana pengarang dilahirkan, tinggal, dan berkarya. Hubungan antara sastrawan, karya sastra yang ditulisnya misalnya tampak pada karya-karya Umar Khayyam seperti Para Priyanyi dan Jalan Menikung. 4. Posisi sosial sastrawan dalam masyarakat. Posisi sosial sastrawan berkaitan dengan kedudukan dan peran sosial seorang sastrawan dalam masyarakat. Posisi dan kedudukan sastrawan yang cukup penting dalam masyarakat. 5. Masyarakat pembaca yang dituju. Dalam menulis karya sastranya, sastrawan tidak dapat mengabaikan masyarakat pembaca yang dituju. Agar karyanya dapat diterima masyarakat, maka sastrawan harus mempertimbangkan isi dan bahasa yang dipakai. Dalam hubungan antara sastrawan dengan masyarakat, Welek dan Warren 1994 jika menjelaskan bahwa sastrawan dipengaruhi dan mempengaruhi masyarakat. 6. Mata pencarian pengarang dan profesionalisme pengarang. Seorang sastrawan memiliki kerja rangkap Sena Gumira Aji Dharma. Misalnya, di samping sastrawan juga seorang dosen di Institut Kesenian Jakarta dan Universitas Indonesia Goenawan Muhammad. Di samping sastrawan juga seorang jurnalis, pemret majalah Tempo. Budi Dharma. Di samping seorang sastrawan juga seorang guru besar sastra Inggris di Universitas Negeri Surabaya. Supardi Djoko Damono. Di samping seorang kritikus dan penyair, juga seorang guru besar sastrawan di Universitas Indonesia. 7. Dua tradisi kepengarangan di Indonesia. Kajian sosiologi pengarang oleh Djoko Soemarjo. Djoko Soemarjo, Segi Sosiologis Novel Indonesia Bab 5 1981, telah melakukan kajian terhadap tradisi kepengarangan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut terungkap bahwa dunia kepengarangan di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Soemarjo 1981 halaman 34 sampai awal 1980-an, ditemukan bahwa sebelumnya Perang Dunia Kedua, menurut penelitian Soemarjo 1981, ada perbedaan karakteristik antara karya yang ditulis oleh dua tradisi tersebut. Sosiologi karya sastra. 1. Batasan sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungan dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Fokus perhatian sosiologi karya sastra adalah pada isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan dengan masalah sosial. Welek dan Warren 1994 oleh Watt via Damono 1979 halaman 4. Sosiologi karya sastra mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat. 2. Wilayah kajian sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra juga mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat serta sebagai dokumen sosial budaya yang mencatat kenyataan sosio budaya suatu masyarakat pada masa tertentu. Junus 1986.
Mengkaji sastra sebagai bias dari realitas Hari Levin via Juno 1986. 3. Perlawanan terhadap budaya patriarki dalam konteks Indonesia dalam novel Saman Telaah Sosiologi Karya Sastra. Pada tahun 1998, dunia sastra Indonesia digambarkan oleh munculnya novel Saman karya Ayu Utami yang oleh Dewan Juri yang terdiri dari Sapardi Djoko Damono, Faruk, dan Ignaz Kleden dijadikan sebagai novel terbaik dalam sayembara penulisan novel 1998 Dewan Kesenian Jakarta. Dalam perspektif sosiologi karya sastra, sosok, karakter, dan gagasan para perempuan dalam Saman dapat dipandang sebagai bentuk representasi dari kondisi perempuan Indonesia 1990-an yang sesuai dengan latar waktu dalam novel tersebut. Sosiologi pembaca dan dampak sosial karya sastra. 1. Pembaca. Pembaca merupakan audiens yang dituju oleh pengarang, yaitu duit berguna dan memberi nikmat atau sekaligus mengatakan hal-hal yang enak dan berfaedah untuk kehidupan. 3. Dampak sosial sastra. Kasus heboh sastra Langit Makin Mendung. Peristiwa heboh sastra yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1968. Peristiwa tersebut berhubungan dengan peredaran Majalah Sastra nomor 8 tahun 6 Agustus 1968 oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Pengadilan terhadap H.B. Jassin selaku redaktur majalah tersebut setelah pembuatan cerita pendek Langit Makin Mendung. Karya Kipatji Kusmin merupakan contoh kasus untuk dampak sosial karya sastra bagi masyarakat. Konversi Langit Makin Mendung, Kipatji Kusmin 2004. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.